sama kita hormati pengurus Muhammadiyah kecamatan Ya. kecamatan bingung saya kecamatan apa ini? Kecamatan Turi dan seluruh pengurus serta seluruh keluarga besar Muhammadiyah baik dari Sleman, kabupaten maupun dari kecamatan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 6 orang yang tidak boleh menjawab salam saya di acara silaturahmi. Saya ulangi, ada 6 orang yang tidak boleh menjawab salam saya di acara ini. Yang pertama adalah orang gila. Yang kedua orang yang sedang tidur. Yang ketiga orang tuli. Yang keempat orang bisu. Yang kelima orang kafir. Dan yang keenam adalah orang mati. Semoga 6 orang itu tidak ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin, atas segala rahmat kehidupan dan penghidupan dari Allah kepada kita sehingga di siang hari ini kita bersilaturahmi di dalam rangka menjaga agama di bumi tercinta kita sekaligus membangun Indonesia dengan akidah agama Islam, dan tentu Muhammadiyah menjadi sebuah ciri khas di seluruh bangsa Indonesia yang sedang berdirinya sampai hari ini terus menunjukkan kemajuan di seluruh tanah air, dan suatu saat nanti di seluruh perbatasan di wilayah ibu kota Republik Indonesia berdiri Muhammadiyah menjadi citra dakwah bagi bangsa dan negara yang kita cintai. Salam terima salawat kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabatnya, dan pada akhirnya sampai pada kita semua. Kita sudah merdeka 79 tahun dan sedang menuju 80 tahun Indonesia merdeka. Upaya-upaya dari seluruh lembaga-lembaga Islam, ormas Islam juga sudah berjalan, tetapi kita masih menemukan di sana sini masih ada kekurangan, terkhusus di bidang dakwah. Kalau pendidikan, insya Allah Muhammadiyah terdepan, tapi dakwah justru kita mundur ke belakang. Kenapa mundur ke belakang? Karena banyak orang tidak memahami pandangan tentang dakwah itu sendiri. Kalimat baliku anni walau ayat itu tidak maksimal di negeri ini. Kenapa tidak maksimal? Jumlah masjid di Indonesia hampir 800.000 dan jumlah umat Islam
juga mayoritas. Antara jumlah masjid dan jumlah umat Islam di Indonesia, di dalam terapi sholat 5 waktu, masjid tidak pernah makmur. Kalaupun ada orang sholat, pasti orang tua, anak muda, anak kecil, hampir nyaris tidak ada. Bahkan ketua-ketua RT di lingkungan dekat masjid nyaris tidak melibatkan warganya untuk memakmurkan masjid di lingkungan kita. Kalau itu yang terjadi terus-menerus, maka negeri ini tidak akan bangkit, kecuali terus menuju masalah, ganti masalah, dan terus kita disibukkan dengan masalah-masalah yang tidak spektakuler dalam agama. Padahal kalau mau kita perhatikan, setiap upacara bendera 17 Agustus, hari-hari besar, upacara hari Senin, ada kalimat yang muncul dari lidah kita semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Sudah 79 tahun Indonesia belum menuju raya, belum bangkit, karena masjid tidak pernah makmur. Dan tidak ada orang berpikir tentang kemakmuran masjid itu. Ketika bicara politik, dari anak kecil sampai orang tua bicara politik. Kenapa itu terjadi? Karena dakwah tidak maksimal di hati orang-orang Islam dan umat Nabi Muhammad SAW. Itu terjadi pada saat ini. Fadlan ketika punya cita-cita keluar dari kampung adalah dari pengusaha, maka mengambil jurusan untuk keluar dari kampung adalah sarjana ekonomi. Dan mencari perguruan tinggi mana yang cocok, memilih yang paling dekat adalah di Makassar waktu itu. Alhamdulillah, setelah tamat SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, dan punya ijazah semuanya asli. Ini ijazah saya asli. Waktu itu belum ada pesawat dari Fakfak menuju Makassar. Jalan satu-satunya adalah naik kapal barang, karena belum ada kapal feri waktu itu. Alhamdulillah, begitu dia lulus, bergembira dan menumpang kapal barang, perjalanan Fakfak Makassar itu 5 hari. Waktu dari Fakfak, kulitnya sudah hitam, rambutnya tinggi 50 cm seperti pohon beringin. Kapal sudah meninggalkan pelabuhan Fakfak sudah 3 mil dari laut. Pengumuman petugas kapal bahwa penumpang yang naik kapal ini diperbolehkan mandi 1 kali saja. Ketika mendengar pengumuman itu, saya lihat kulit saya dan saya pegang rambut saya. Kalau begini saya tidak mandi. Saya harus menunggu 3 hari kemudian baru bisa mandi, karena sudah mandi Fakfak. Karena menjaga, kalau turun di Fakfak masih hari, turun di Makassar masih hari. Akhirnya hari ketiga baru mandi, dan 2 hari kemudian tiba di Makassar. Begitu tiba di Makassar, ketemu orang Bugis Makassar di pelabuhan, Fadlan dengan damai menyampaikan salam pada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tidak ada satupun orang yang mau membalas salam Fadlan waktu itu. Masa orang Islam rambutnya kayak begini? Masa orang Islam kulitnya kayak begini? Perasaan baik dan ambil barang, ransel dan barang-barang dijemput oleh teman menuju tempat kos. Tepatnya saya kos di Kecamatan Lumajang, yang rumah kos saya dengan gereja Katolik jaraknya cuma 20 meter. Sementara jarak dari tempat kos ke masjid hampir 300 meter. Begitu masuk sholat subuh, saya menuju ke masjid. Kopiah yang saya taruh di atas sepuluh 50 cm itu tidak nyaman, sehingga miring ke kiri, miring ke kanan. Di perjalanan ketemu dengan ketua DKM. Ketika dia songkok kopiah miring ke kiri, miring ke kanan, langsung dia tanya, "Kamu dari mana?" "Pak, saya dari Irian Jaya." Ketika beliau mendengar kata-kata Irian Jaya, langsung mempercepat langkah meninggalkan saya. Beliau terlebih dahulu tiba di masjid, mengumumkan di halaman masjid, "Awasi orang itu." Saya tidak tahu dan enjoy saja datang di depan masjid. Saya menyapa mereka di halaman masjid, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Tidak ada satupun juga yang mau membalas salam saya. Saya pasang baik, langsung saya menuju tempat duduk. Ketika saya duduk, ada 5 pemuda berdiri mengawasi saya duduk. Saya tidak tahu dan saya bilang, "Pak, silakan duduk." Ternyata mereka sudah duduk dan mengawasi saya. Saya masuk ke dalam masjid, tahiyatul masjid diawasi, qobliyah subuh diawasi. Begitu ada qomat berdiri berjamaah, ada 2 pemuda yang badannya kekar, satu di kanan dan di kiri saya. Saya tetap tenang, sholat subuh selesai, saya pulang. Duhur saya datang juga mengalami yang sama. Asar, maghrib, isya, selesai sholat subuh saya kembali ke tempat kos. Ketua DKM menyuruh ketua RT menemui saya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Ada apa, Pak?" "Saya ketua RT di sini. Mohon maaf, Pak, saya belum lapor diri karena baru datang." Bukan masalah itu. Masalah sekarang adalah warga di masjid resah dan gelisah karena Anda sholat di masjid. Oh, kenapa resah? Kenapa bingung? Untuk menunjukkan bahwa Anda adalah muslim, perintah ketua DKM, saya bawa Quran untuk mendengar Anda baca Quran. Kalau Anda sudah baca Quran, maka saya akan mengumumkan bahwa Anda adalah muslim. Dalam hati saya, berarti sholat subuh, duhur, asar, maghrib, bisa tidak ada gunanya. Dan saya bilang sama PRT, kalau saya baca Quran di sini, saksinya tidak kuat karena Bapak dengan saya saja. Tapi mohon maaf Pak RT, sebelum saya baca Quran, saya minta tolong Pak RT baca Quran terlebih dahulu. Subhanallah, alhamdulillah, ketua RT saya ternyata tidak bisa baca Quran. Supaya dia tidak galau, saya bilang, "Kalau begitu begini Pak RT, sampaikan salam hormat untuk ketua DKM. Bagaimana kalau besok subuh saya akan jadi imam sholat subuh?" Akhirnya beliau di setengah malam bawa pulang Al-Quran, menghadap
ketua DKM, saya kunci kamar kos, saya cari tukang cukur. Alhamdulillah rambut 50 cm, tinggal 1 cm saja. Pagi-pagi saya ke masjid, kopi yang sudah tetap pada kedudukan yang tepat, tidak goyang seperti subuh yang lalu. Begitu komat saya masuk jadi imam. Alhamdulillah jawaban sudah selesai. Hadiahnya adalah selama saya kuliah di Makassar tidak pernah beli makan dan minum kecuali bergiling makan di warga. Masalah berikutnya ke kampus. Ketika sampai di kampus, di ruangan itu ada 47 mahasiswa termasuk saya di dalam. 46 mahasiswa gagah, ganteng, cantik, kecuali saya yang mengotori ruangan itu. Ketua tingkat, ketua kelas langsung ke ruangan dosen, dan kebetulan mata kuliah perdana kami adalah mata kuliah agama Islam. Ketua kelas menyampaikan bahwa Pak, jangan dulu mengajar karena di ruangan itu ada orang India. Saya duduk di depan bagian tengah, tiba-tiba dosen kami masuk, menyapa kami dengan salam. Selesai beliau mengatakan, yang merasa tidak beragama Islam silakan keluar, karena hari ini adalah mata kuliah agama Islam. Saya tidak mungkin keluar karena saya Islam. Tiba-tiba dosen berdiri menghampiri saya dan mengusir saya ke ruangan. Keluar! Kamu kan dari Irian Jaya kan? Saya baru tahu itu adalah saya. Saya berdiri dan menyampaikan kepada dosen dan teman-teman mahasiswa, sebelum saya keluar dari ruangan ini, saya mengajukan 3 pertanyaan dan tolong dijawab. Pertanyaan saya pertama, apakah agama Islam ini hanya untuk orang Arab dan orang Bugis Makassar saja, ataukah agama Islam itu rahmat untuk seluruh alam semesta? Pertanyaan kedua, siapakah sahabat Nabi, rambutnya keriting, kulitnya hitam kening, suaranya merdu? Dan yang ketiga, sebelum saya tinggalkan ruangan ini, saya minta tolong Pak dosen, tolong bawa Quran keliling dalam ruangan ini. Saya ingin mendengar saudara saya ganteng gagah dan saudara saya cantik baca Quran, baru saya keluar. Alhamdulillah, dosen mengunci pintu belakang dan mulai membawa Al-Quran berdiri dari belakang sampai ke depan, urutan sebelah kanan sudah Al-Quran dekat di samping kanan saya. Saya bergembira, saya akan baca Quran. Ternyata setelah Al-Quran sudah sampai di teman saya, dosen mengambil Al-Quran melewati muka saya dan menyerahkan Al-Quran pada teman di samping kiri saya. Saya lihat, oh dia belum yakin. Saya bersabar sampai urutan mahasiswa 46, 45, saya berdiri merampas Al-Quran dari tangan dosen dengan urutan 47. Saya bawa Quran dulu dan saya buka Quran secara acak-acakan, dapat surat Al-Hasyr. Saya lihat nama suratnya adalah pengusiran. Saya baca 3 ayat terakhir selesai, dosen memberi pengumuman kepada kami bahwa dari 47 mahasiswa hanya ada 7 orang saja yang bisa membaca Al-Quran. Dari 7 orang itu salah satunya adalah pemilik rambut kelibu, kulit hitam kelibu. Begitu dosen mengumumkan dan saya bilang, Pak, bagaimana kalau sisa jam mata kuliah agama Islam saya ceramah di ruangan ini? Alhamdulillah, saya ceramah kurang lebih 1,5 jam selesai. Dosen mengumumkan bahwa fadlan hari ini Anda lulus dengan nilai A. Belum kuliah sudah mahal.
saya merasa beruntung. Ternyata rambut kerimpung, kulit hitam itu ada manfaat di tengah-tengah saudaranya yang lurus, kulitnya putih. Allah tidak salah, tapi Allah justru mengangkat manusia bukan karena warna kulit dan rambut, tetapi ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, kuliah 3 tahun setengah selesai, langsung pulang. Saya dijemput untuk menjadi pegawai negeri, tapi saya tolak. Saya tetap menjadi pegawai negeri, tapi berbeda. Saya memilih menjadi ustaz, menjadi dai. Seluruh keluarga ribut karena sekolah jauh-jauh, sarjana ekonomi, pulang menjadi dai. Kenapa saya memilih menjadi dai? Saya menyatakan sikap bahwa saya menjadi PNS, pegawai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi menjadi PNS, pegawai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya bisa berbuat yang lebih baik dan lebih banyak untuk menyelamatkan manusia yang ada di negeri sana. Alhamdulillah, mulai bekerja menjadi PNS, mendatangi seorang pendeta namanya Pendeta Alfon. Kenapa saya harus ketemu beliau? Karena beliau sudah wanti-wanti agar saya tidak boleh bicara agama Islam waktu itu. Saya cari beliau dengan ketentuan, dengan minta penjelasan kenapa melarang saya tidak boleh bicara Islam di sini. Saya datang ke kantornya, dia bilang sama sekretarisnya tidak menerima tamu. Hari Minggu saya datang ke tempat ibadahnya, beliau mengatakan karena jamaahnya banyak maka juga tidak menerima tamu. Saya mulai berpikir bagaimana saya bisa ketemu dengan beliau. Jalan satu-satunya saya harus datang ke rumahnya. Selesai sholat subuh, saya mulai jalan kaki ke rumah beliau. Saya sudah jalan kaki 200 meter. Saya bergembira karena saya lihat dia sedang jogging di depan halaman rumahnya, dan saya mulai meyakinkan diri saya bahwa saya insya Allah pagi ketemu. Maka saya tunduk kepala untuk mempercepat langkah agar bisa berjumpa dengan Pendeta Alfon. Ternyata begitu saya tunduk kepala untuk fokus pada percepatan langkah, beliau lihat saya dan lari masuk ke dalam rumah. Pintu rumahnya dia tutup, dia lupa tutup pintu pagar. Saya langsung masuk ke dalam pagar halaman rumah. Saya lihat ke kiri, ke kanan, ke depan, belakang tidak ada orang. Saya memberanikan diri menutup pintu rumahnya. Selamat pagi. Yang keluar dari dalam adalah istri beliau. Pagi, ada apa? Ibu, saya mau ketemu dengan Abang Pendeta Alfon. Istrinya langsung menjawab, mohon maaf, Bapak Pendeta tidak ada di rumah. Dalam hati saya, baru yang tadi lari masuk itu siapa? Sesudah itu saya pulang. Besok pagi saya datang lagi. Selamat pagi. Yang keluar adalah anaknya. Pagi. Mohon maaf, Bapak tidak ada di rumah. Saya semakin tidak yakin bahwa saya dibohong. Saya pulang. Hari ketiga saya datang lagi. Selamat pagi. Anak berikutnya keluar mengatakan, mohon maaf, Bapak tidak ada di rumah. Saya pulang. Hari keempat saya datang lagi. Selamat pagi. Istri beliau yang keluar, mohon maaf, Bapak tidak ada di rumah.
Sampai 1 bulan penuh, tiap pagi saya mengetuk pintu rumah itu, tidak ketemu pendeta Alfon, kecuali mendapatkan jawaban dari istri dan anak pendeta Alfon silih berganti mengatakan kepada saya bahwa pendeta Alfon tidak ada di rumah. Bulan kedua hari pertama, tetap saja saya datang ke rumah itu. Selamat pagi. Istri pendeta keluar mengatakan, mohon maaf Bapak tidak ada di rumah. Saya pulang. Hari kedua, bulan kedua saya datang lagi. Selamat pagi. Anak berikut dari pendeta Alfon keluar mengatakan, mohon maaf Bapak tidak ada di rumah. Saya pulang hari ketiga, bulan kedua saya datang lagi, ketuk pintu. Selamat pagi. Anak berikutnya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang hari keempat, saya datang lagi. Selamat pagi. Istri pendeta keluar mengatakan tidak ada di rumah. Sampai hari ke-15 bulan kedua, begitu saya datang ke rumah itu, ternyata istri dan anak pendeta sudah menunggu saya di depan rumah. Begitu saya menyapa selamat pagi, langsung mereka mengancam saya. Anda ini tidak bosan tiap pagi datang ke rumah ini, seakan-akan rumah ini menjadi tugas Anda tiap pagi datang ke sini. Kami sudah bilang beliau tidak ada, masih saja maksa datang ke rumah ini. Saya pulang. Besok pagi hari ke-16 bulan kedua, tetap saya datang ke rumah itu. Selamat pagi. Istri pendeta keluar mengatakan, kau lagi yang datang. Sampai 2 bulan penuh, tiap pagi saya mengetuk pintu rumah itu, tidak ketemu pendeta Alfon, kecuali mendapatkan jawaban silih berganti dari istri dan anak beliau bahwa beliau tidak ada. Bulan ketiga hari pertama, tetap saja saya datang ke rumah itu. Selamat pagi. Istri pendeta keluar langsung tinggi suaranya, tidak ada. Saya pulang. Hari kedua bulan ketiga saya datang lagi. Selamat pagi. Anak kedua dari beliau keluar marah-marah dan mengatakan tidak ada. Saya pulang. Subhanallah. Hari ketiga bulan ketiga begitu saya datang, saya mengatakan selamat pagi. Anak tertuanya keluar mengatakan kepada saya, pagi Pak Fadlan, mohon maaf, Bapak tadi malam kelelahan, kecapean sehingga kami bawa lari ke rumah sakit. Saya langsung memuji Allah dalam hati saya, Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tidak pulang, tapi melanjutkan perjalanan dari rumah pendeta ke rumah sakit untuk mencari tahu keadaan yang sebenarnya. Setibanya saya di rumah sakit, saya mendatangi bagian informasi, saya tanya dan mereka membenarkan. Benar, beliau masuk rumah sakit tadi malam dan sekarang ada di kamar nomor 48. Saya juga tidak langsung masuk ke kamar itu, saya keluar dulu, beli buah-buahan, dibungkus jadi parsel, lalu saya bawa menuju ruangan itu. Alhamdulillah, tepat jam 9 pagi saya sudah berdiri depan pintu kamar itu. Di tangan kiri saya ada parsel, tangan kanan saya siap untuk mengetuk pintu kamar itu. Dan saya ketuk, dan saya mengatakan, selamat pagi. Istri pendeta Alfon langsung menjawab dari dalam kamar, pagi, silakan masuk. Rupanya dia tidak tahu kalau itu adalah saya. Supaya membuat dia tidak galau, parsel tadi saya angkat tinggi-tinggi dan saya tutup wajah saya. Lalu saya buka pintu, saya masuk pelan-pelan. Begitu saya lihat istri
kaki dari istri pendeta Alfon, saya turunkan parcel dan saya menyapa beliau. Selamat pagi Bunda. Saya dapat kabar abang jatuh sakit, sehingga saya bawa buah-buahan ini sebagai hadiah untuk beliau. Nanti kalau abang bangun tidur, sampaikan salam hormat buat tadi Fadlan dari sini. Begitu saya letakkan parcel di atas meja, saya balik arah mau keluar. Sebelah kanan pendeta Alfon langsung menyapa saya. Pagi Pak Fadlan. Saya tidak jadi keluar, berangkat ke tempat tidur salaman dengan beliau dan saya bilang, Abang Pendeta, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini sungguh luar biasa saya dapat rahmat dari Allah karena saya sudah cari abang 2 bulan 3 hari. Abang ini sebenarnya tidak sakit, tapi selama 2 bulan 3 hari abang membuat sebuah kesalahan besar dalam keluarga. Setiap pagi mendidik mereka untuk berbohong, sebuah kejahatan pembinaan kepada keluarga ini. Di sisi lain, abang bicara di saat ada ibadah tentang kejiwaan kasih sayang dari Tuhan. Maka hari ini Allah menghukum abang dengan sakit supaya saya bisa bertemu di ruangan ini. Nanti kalau abang sembuh, jangan mengulangi perbuatan ini lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya pamit pulang. 5 hari kemudian beliau sembuh dan pulang ke rumah. Hari ke-6 saya menjadi tamu pertama di rumah beliau. Selamat pagi. Abang Pendeta Alfon bersama 7 anak dan istri membuka pintu dan mempersilahkan saya masuk ke dalam rumah mereka. Di saat itulah saya mulai dengan tema besar saya, indahnya Islam bagi penduduk alam semesta. Dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang saya pamit pulang. Beliau mengantar saya sampai depan pintu pagar. Beliau mengatakan, Pak Fadlan, usahakan besok datang lebih pagi lagi. Alhamdulillah, besok saya mulai dengan dakwah. Dimulai dari jam 7.30 sampai duhur. Selesai salat duhur saya kembali ke rumah itu melanjutkan sampai asar. Pekerjaan dialog ini saya lakukan selama 5 hari berturut-turut. Subhanallah. Menjelang waktu asar di hari kelima, Pendeta Alfon serta istri dan 7 anak langsung mengatakan kepada saya, Fadlan, hari ini kami mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Subhanallah, ketika mereka ingin mengatakan 2 kalimat syahadat, saya tidak buru-buru sujud, tapi saya mulai mengatakan kepada mereka, ikuti kata-kata saya. Setelah mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat selesai, baru saya sujud syukur, menangis haru kepada Allah Rabbul Alamin. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mendidik diri yang hina ini mengetuk pintu rumah ini selama 2 bulan 3 hari. Seandainya Engkau tidak menanamkan kesabaran pada jiwa yang hina ini, keluarga ini tidak akan mendapatkan hidayah menyebut namamu dan menyebut nama kekasihmu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, keluarga ini syahadat. Maka prosesi berikutnya adalah saya harus mengantar mereka membaca Al-Quran dan menuntut mereka untuk bisa sholat 5 waktu. Caranya adalah saya harus pindahkan mereka dari rumah mereka yang lama ke tempat kos yang baru supaya dengan mudah saya menuntut mereka. Nama Alfon saya ganti dengan nama Abu Sofyan. Hari Jumat sudah ke masjid, subuh sudah ke masjid, duhur, asar, maghrib sudah ke masjid. Tapi begitu di hari Minggu pagi, orang masih menunggu dia di tempat lamanya dari jam 6 sampai jam 11.
Tidak mungkinlah Abu Sufyan ke sana karena sudah takbir. Konsekuensi dari dakwah itu akhirnya Fadlan dicari, ditangkap, lalu disuruh nginap di penjara selama 3 bulan. Alhamdulillah, di penjara saya juga tidak tinggal diam, saya berdakwah di dalam penjara. Akhirnya orang juga syahadat dalam penjara, saya dikeluarkan. Ketika dikeluarkan, saya mulai umumkan kepada teman-teman dan kawan bahwa dakwah tidak boleh berhenti. Dakwah itu seperti air mengalir. Kapan air tidak mengalir di bumi? Bumi dan isinya kehausan. Alam, tumbuhan, hewan, manusia semua kehausan karena air tidak mengalir menghampiri mereka. Begitu juga dakwah. Kalau dakwah tidak menyentuh manusia, maka orang tidak lagi menyebut nama Allah dan tidak akan lagi menyebut nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan orang sudah tidak lagi baca kitab sucinya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tugas kita adalah berdakwah. Melakukanlah perjalanan dari kota ke satu kampung yang jaraknya kurang lebih 190 km dari kota. Bersama teman-teman 19 orang menjadi 20 orang kami datang ke kampung kecil itu. Saya turun dari kendaraan mau ketemu dengan pimpinan kampung itu, dan saya maju di depan rumah. Alhamdulillah saya sudah lihat dia berdiri di depan pintu rumah dan jarak saya di luar sudah 7 meter. Supaya saya bisa ketemu dengan beliau, saya harus mendekati beliau. Tapi saya tidak tahu ternyata dia berdiri di balik pintu rumah itu. Di balik pintu rumah dia sudah menggenggam tombak. Lalu saya melangkah 2 meter dari 7 meter ke depan. Posisi saya sudah 5 meter dari depan pintu rumah. Beliau mengangkat tombak itu dan melepaskan tombak. Saya loncat. Kaki kiri saya masih ada di tanah dan kaki kiri saya betisnya kena tombak dan saya terjatuh. Ketika saya terjatuh, kawan-kawan yang menemani saya ribut mau melakukan perlawanan dan saya berteriak, kita kesini bukan berperang, kita kesini berdakwah. Dan tombak yang ada di betis kaki kiri saya adalah konsekuensi dari dakwah itu sendiri. Jangankan Fadlan, Rasul kekasih Allah Rabbul Alamin Muhammad SAW datang ke Taif, dilempar sampai tumitnya berdarah-darah, tidak ada balasan apapun kecuali doa yang terindah untuk mereka. Maka untuk apa kalian lawan mereka? Tugas kalian adalah segera cabut tombak dari kaki ini. Begitu saya tombak yang dicabut, lalu dibungkus kaki saya dengan baju kaos berikut korban yang sudah kami siapkan dan saya dilarikan ke rumah sakit. Saya harus tidur di rumah sakit selama 3 bulan. Setelah sembuh sehat walafiat, sudah lari pagi, kaki sudah kuat, dan saya bilang tidak ada alasan lain kecuali kita kembali berdakwah di kampung itu lagi. Seluruh kawan-kawan tadi mengatakan kami tidak ikut. Saya mengatakan silakan kalian tidak ikut, tapi kalau saya datang ke sana lalu mereka mengatakan akan mengucapkan 2 kalimat syahadat, kalian menjadi orang yang paling rugi di bumi hari ini. Akhirnya mereka pun mengatakan kalau begitu kami ikut. Akhirnya kami jalan sama-sama sampai ke sana. Setiba kami di sana, saya lagi turun dari kendaraan menuju rumah yang sama. Di depan halaman rumah tidak ada kepala suku, tapi ketemu dengan anak tertuanya. Abang, bolehkah saya tanya, Bapak masih ada? Bapak ada di mana? Dan anak tertua mengatakan, Bapak ada di dalam rumah, tapi sudah 2 minggu terserang penyakit malaria. Kami tidak ada uang, kami tidak punya mobil,
saya lihat tidak bisa bawa bapak ke rumah sakit. Saya langsung mengatakan, sampaikan kepada mama dan bapak, saya datang dari kota menjemput abang, mama dan bapak kami bawa ke rumah sakit. Biarlah kami yang menanggung seluruh biaya itu. Lalu beliau masuk kasih tahu, saya keluar kasih tahu kawan-kawan di luar bahwa kita jemput bapak kepala suku ke rumah sakit karena dia dalam keadaan terserang penyakit malaria. Kawan-kawan mulai mengatakan, biarkan saja dia mati sih. Saya mulai mengatakan, jaga mulutmu karena tugas kita adalah berdakwah. Kalau kalian tidak mau bawa dia, biarkanlah saya yang bawa beliau. Akhirnya mereka diam. Sopir yang tadi marah-marah, saya bilang tenang. Kalau kau tidak mau, saya bawa mobil dan kita di jalan semua mati sama-sama. Akhirnya dia juga ketakutan. Akhirnya bawa mobil, di dalam itu ada kepala suku, ibu kepala suku dan anaknya bersama saya. Kami bawa satu mobil dan teman-teman di mobil yang lain sampai ke rumah sakit. Saya tugas mereka bergilir untuk menjaga ini orang sakit. 2 minggu kemudian sembuh. Kami cari mereka bekal hidup dan antar kembali mereka ke kampung. Ketika kami sampai di kampung, kepala suku ini mengatakan, anak jangan pulang, silakan bicara Islam kepada kami hari ini. Saya langsung mengatakan, bapak, kami belum ada persiapan, nanti kami ke kota dulu, baru kami kembali. Sampai ke kota kami menyiapkan perangkat dakwah, baru kami datang. 3 hari kami baru bicara Islam di kampung itu. Kepala suku bersama istri dan 13 anaknya, ditambah 15 kepala keluarga di kampung itu, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kami melakukan bimbingan, mulai pelan-pelan melakukan terapi syariat kepada mereka. Ribut lagi di kota, Fadlan ditangkap lagi untuk disuruh nginap di penjara selama 6 bulan. Alhamdulillah. Di penjara 6 bulan ada juga orang di dalam. Saya dakwah lagi di dalam. Ada orang syahadat lagi di penjara. Saya dikeluarkan lagi. Keluar dari penjara, kami bergeser ke desa yang tidak jauh dari kota. Kami datang ke situ, tinggal berdakwah selama 20 hari, masuk 30 hari. Alhamdulillah ada 30 kepala keluarga yang hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kami mulai melakukan mobilisasi dakwah di kampung itu. Ribut lagi, Fadlan ditangkap lagi untuk disuruh nginap di penjara selama 9 bulan. Alhamdulillah. Enjoy 9 bulan di penjara itu karena ada lahan dakwah di dalam itu. Saya dakwah lagi di dalam itu, akhirnya saya dikeluarkan lagi. Begitu saya mau keluar, orang yang biasa menangkap saya di 3 bulan pertama, 6 bulan kedua dan 9 bulan yang ketiga, dia datang buka gembok penjara dan dia maki-maki saya di sana. Ruangan ini tidak ada orang lain yang masuk kecuali wajah Anda ini saja. Kenapa Anda tidak takut dengan penjara ini? Tiap bulan, tiap tahun, Anda saja yang masuk ke ruangan ini. Saya bilang, abang, saya pertama berterima kasih kepada abang karena abang orang hebat. Abang orang yang paling mulia, menempatkan saya di ruangan 3x4 selama 3 bulan. Abang membuat saya makin happy karena selama 3 bulan sepanjang hari, setiap detik komunikasi saya dengan Allah tanpa batas dan tidak akan pernah putus. Abang menyediakan ruangan ini untuk saya agar hari-hari saya membaca kitab suci Allah, karena kalau saya di luar saya banyak jalan sehingga saya tidak fokus. Terima kasih. 3 bulan abang tidak bosan, abang kasih maksud saya 6 bulan agar saya lebih fokus lagi 6 bulan di dalam ruangan ini, sehingga hubungan dengan Allah tidak pernah putus dan tanpa batas hari-hari
berdialog dengan Allah Rabbul Alamin. Hari-hari saya dengan kitab suci Allah, hari-hari saya dengan sirah nabawiyah. Abang tidak bosan 6 bulan, abang kasih khusus saya 9 bulan. Abang orang yang mulia, tapi saya serius saya. Abang nanti suatu saat akan ditangkap oleh Allah dan akan disiksa oleh Allah habis-habisan, karena saya bukan maling, saya bukan pembunuh, saya bukan pemberontak, saya bukan penjahat, saya bukan provokator. Saya hanya ingin mencerdaskan orang di negeri ini agar tunduk memuji Allah dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ketika saya bicara itu, beliau ketakutan dan beliau bilang sama saya, jangan kau kasih takut-takut saya. Saya belum tahu ada orang juga takut. Alhamdulillah, ketika saya keluar dari penjara tidak pulang ke posko dakwah saya, tapi beliau bawa pulang saya ke rumah. Tiba di rumah, suruh saya duduk di ruang tamu, lalu dia bawa istri dan 5 anak di ruang tamu. Suruh saya cerita indahnya Islam kepada mereka. Dan ini dakwah saya yang paling tercepat. 8 jam kemudian, beliau bersama istri dan 5 anak pun hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya mulai berpikir, wow, tidak ada pekerjaan yang paling bergengsi di dunia ini kecuali menjadi pegawainya Nabi Muhammad SAW untuk melanjutkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Mulai berpikir dan bersemangat mengatur teman-teman dan kawan-kawan mencari daerah yang sudah tidak ada lagi kendaraan sampai ke sana, mau dan tidak mau. Kami harus menuju desa itu dengan perjalanan kaki 3 bulan baru sampai. 3 bulan bukan menjadi masalah bagi kami. Jalan bukan menjadi persoalan bagi kami. Tapi kami bahagia karena kami adalah pegawainya Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, bawa sampo, sabun, odol, sikat gigi, pakaian layak pakai seadanya, lalu berjalan di hari-hari menemukan kebun, ketemu rusa, tembak, dipotong, dibakar menjadi makanan kami hari-hari di jalan. Begitu malam hari tiba, tarik tempat tidur kami satu pohon dengan pohon yang lain, tidur di sana. Pagi hari sholat subuh melanjutkan perjalanan. 3 bulan kemudian kami tiba di kampung yang kami tuju. Alhamdulillah, kami disambut dengan masyarakat di tempat itu dengan tarian adat istiadat karena kami orang baru datang ke situ. Saya umumkan kepada kawan-kawan, 1 minggu pertama kita tidak berdakwah. Kita belajar situasi kampung sekaligus melihat lokasi mana yang bisa membuat kita mudah keluar kalau kita dikejar. Alhamdulillah sudah menemukan tempatnya. Minggu kedua dakwah dimulai dengan membawa 2 adat yang tua di kampung itu. Kami bawa dia, jarak dari kampung kira-kira ada 1 kilo, ada sungai di sana. Kami bicara kepada dia bahwa Bapak, bagaimana kalau kita pagi-pagi ini belajar mandi? Ketika beliau mengatakan, saya coba kita mulai. Pakaian tradisional yang namanya cawat itu dibuka. Dalam keadaan vulgar itu kami menyelam masuk ke dalam sungai. Sesudah itu naik, saya suruh dai berdiri depan dengan sabun, sampo, olor, sikat gigi. Saya di belakang mereka dan 2 adat tadi di samping kanan saya. Saya ambil 1 sabun, saya kasih ke beliau dan saya bilang, Bapak ikut gerakan kami. Kami gosok sabun di sebelah kanan, dia ikut gosok sabun di sebelah kanan. Kami gosok sabun di sebelah kiri, dia ikut gosok sabun di sebelah kiri. Tubuh badan kami sudah penuh dengan busa sabun. Saya ambil sabun dari tangan beliau, saya ganti dengan sampo 1 botol kecil. Begitu beliau siram sampo di rambutnya, dia keramas.
rambut jenis ini kalau belum kena air dengan sampo itu rambut tenang-tenang saja. Begitu beliau siram sampo di rambut, dia keramas, rambut keriting keribu itu mekar kayak bunga yang berkembang. Sehingga busa sampo itu makin tinggi. Begitu makin tinggi, jatuh kena hidung kepala suku. Sudah aja, kita istirahat sebentar sambil saya minum. Sengaja saya tanya, siapa tahu ada yang lupa. Alhamdulillah. Jadi begitu kepala suku dia siram sampo di rambutnya, dia keramas, rambut keriting itu mekar kayak bunga yang berkembang. Sehingga busa sampo itu makin tinggi, jatuh kena hidung kepala suku ini. Dia mencium bau harum dari sampo, langsung pergi, tidak mau lagi bilas dengan air. Begitu dia jalan, para dai mulai berteriak, "Bapak kepala suku, harus disiram dengan air." Jawaban kepala suku, "Tidak anak, ini wangi." Alhamdulillah, 6 hari berturut-turut mandi, tidak pernah bilas dengan air. Di hari ke-6 bersama kami kembali jebur ke dalam sungai, naik sama-sama gosok sabun sampo. Kami yang lain kembali jebur ke dalam sungai, beliau naik pasang cawatnya dan berjalan, kelihatan kayak kuntilanak yang berjalan, busa berjalan. Kena matahari, busa sampo dan sabun itu kering di badan. Ini tua adat langsung pergi ke kebun, bekerja seperti biasa seorang petani. Dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang di kebun, lalu ia pulang ke rumah, pulang ke kampung. Perjalanan pulang, Allah turunkan rahmat berupa hujan kena di tubuh badannya. Busa sampo dan sabun yang tadi kering muncul kembali. Yang gosok sampai hilang itu busa sampo dan sabun, Allah ganti dengan kesegaran jasmani. Kepala suku ini tiba di rumah, tidur dari jam 3 sore sampai jam 9 pagi hari berikutnya. Pagi-pagi kami datang ke rumah beliau bangun tidur langsung mengatakan, "Anak, mandi yang benar itu yang anak ajarkan. Bapak kemarin dimandikan oleh Sang Pencipta sehingga tadi malam Bapak tidur menjadi enak. Selama ini Bapak belum pernah tidur enak seperti tadi malam." Oh, bagaimana kalau pagi ini Bapak ikut mandi? Dengan senang hati beliau ikut kami ke sungai, mandi resmi bilas, naik beliau tidur dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore hari itu. Begitu dia bangun tidur, tanpa komando, tanpa perintah, beliau kampanye sendiri kepada warga masyarakat. Besok pagi yang bertumpul di lapangan dekat sungai itu sebanyak 3.712 orang. Tua muda, besar kecil, laki perempuan, dalam kondisi berpakaian tradisional seperti itu, semua datang. Dan sabun yang kami bawa dari kota tidak cukup, terpaksa satu sabun dibagi 4 dan memulai pelajaran mandi. Mengajarkan dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang, belum tuntas semuanya. Saya skorsing pelajaran mandi karena kami mau sholat duhur. Saya bilang sama kepala suku, "Bapak,
kami mau sholat zuhur. 1 minggu sebelumnya kami sudah buat panggung di pinggir sungai dekat lapangan itu menjadi musola kami, karena kami kalau di pedalaman tidak bisa sholat di atas tanah karena binatang haram itu lalu lalang kesana kemari. Maka kami buat panggung menjadi musola kami. Saya lapor dan saya bilang yang sudah mandi jangan pulang, yang belum mandi juga jangan pulang. Nanti selesai sholat kami akan melanjutkan pelajaran mandi. Yang sudah mandi maupun yang belum mandi dulu di bawah panggung. Kami para dai setelah guru naik di atas panggung. Salah satu dai dia komat dan saya maju ke depan jadi imam. Allahu Akbar. Teman-teman dai di belakang pun takbir. Allahu Akbar. Begitu kami takbir, yang sudah mandi maupun yang belum mandi, yang dulu di bawah panggung, semuanya serentak berdiri, berputar keliling panggung sholat dengan berlawanan arah jauh-jauh. Mereka tawaf seakan-akan kami itu Ka'bah. Ternyata apa yang mereka lakukan? Tawaf keliling panggung sholat itu untuk memperhatikan dan mengamati gerakan-gerakan sholat zuhur yang kami lakukan. Lalu rakaat terakhir tahiyat selesai, saya salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Salam ke kiri. Tiba-tiba kepala suku besar loncatnya di depan imam, langsung mengajukan beberapa pertanyaan. Anak, kenapa anak dengan teman-teman berdiri dan angkat tangan dan mulutnya bicara-bicara? Itu maksudnya apa? Saya jawab dalam hati saya, subhanallah, baru mandi cerdas begini kan? Maka saya mencoba menjawab pertanyaan itu dengan jawaban yang bisa masuk di akal dan pikiran mereka. Bapak kepala suku, mama-mama dan masyarakat, kami di atas panggung ini agama kami Islam. Dalam agama Islam kami diperintahkan Tuhan Allah Sang Pencipta dalam 1 hari, 5 hari menghadapnya di saat waktu yang ditentukan. Tadi kami berdiri mengangkat tangan, itu artinya kami menyerahkan sepenuhnya kami punya jiwa, kami punya raga, dan kami punya kehidupan ini kepada Tuhan. Yang kami bicara-bicara itu adalah Allah Maha Besar. Jiwa raga dan kehidupan dunia kami kecil, maka tangan kiri kami malu menutup dada kami, tangan kanan pun malu menutup tangan kiri dan dada. Terserah Allah. Mau menghukum kami terserah, mau memberi hadiah kepada kami terserah, karena kami sudah menyerahkan sepenuhnya jiwa raga dan kehidupan kami kepada Tuhan. Kepala suku mendengar penjelasan saya langsung beliau mengatakan, wah, ini agama yang benar. Menurut Bapak kami sudah Islam. Beliau terus mengejar dengan pertanyaan berikutnya. Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman bongkok badan? Kenapa ruku? Dia bilang bongkok badan. Saya menjelaskan, kami bongkok badan itu supaya bisa melihat seluruh fasilitas yang dikasih oleh Tuhan Allah kepada manusia berupa pasir, tanah, batu, air, hewan, tumbuhan. Silakan dinikmati, dipelihara, dilindungi karena masih ada manusia berikutnya. Kepala suku langsung mengatakan, ini agama yang benar. Menurut Bapak kami sudah Islam. Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman tunduk mencium papan? Apalagi artinya? Kenapa sujud? Saya jawab, kami tunduk mencium papan pertanda kami menangis atas dosa yang kami lakukan di bumi. Kenapa kami lakukan itu? Sebentar kami nanti kulit, daging,
darah, tulang, kuku, rambut akan dilebur kembali menjadi tanah. Sebelum dilebur kembali menjadi tanah, kami menyatukan telapak tangan, kepala, lutut dan kaki. Semua anggota tubuh badan kami tersungkur menangis minta ampun kepada Dia Allah yang Maha Tinggi. Kepala suku langsung mengatakan, iya kamu yang benar. Menurut Bapak kami sudah Islam. Tapi kenapa sesudah itu anak dengan teman-teman lihat ke sebelah kanan mulutnya bicara-bicara, lihat ke sebelah kiri masih bicara-bicara. Salam dia bilang bicara-bicara. Saya jawab, kalau tadi kami mengangkat tangan adalah menyerahkan sepenuhnya jiwa raga dan kehidupan kami kepada Tuhan Allah. Sesudah itu kami bongkok untuk melihat fasilitas yang dikasih oleh Allah. Setelah itu kami tunduk menangis minta ampun. Selesai minta ampun, kami lihat ke sebelah kanan. Kalau di tempat ini belum ada orang yang tahu mandi, tugas kami datang harus mengajarkan mereka di sana. Kalau di sebelah kanan ini belum ada yang sakit, maka tugas kami mencari obat untuk merawat mereka. Ada yang lapar, tugas kami mencari makan untuk mereka. Sesudah itu melihat di sebelah kiri, kalau di tempat ini belum ada orang yang mengenal Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, kami hadir untuk memperkenalkan Allah dan Rasulnya kepada mereka. Begitu mendengar penjelasan saya, kepala suku ini langsung mengatakan, kalau begitu jangan kamu di atas panggung lagi, turun duduk di bawah. Lalu mereka tua-tua ada 6 orang naik di atas panggung menggantikan kami. Bukan sholat tapi rapat membahas kehadiran kami di sana. Setelah rapat selesai, kepala sukunya berdiri menyampaikan pengumuman kepada warga yang sudah mandi maupun yang belum mandi, yang duduk di bawah panggung bersama kami. Hari ini kita senang, hari ini kita gembira karena anak-anak sudah datang di kampung membawa agama yang membuat kita menjadi bahagia dalam hidup. Maka tidak ada alasan lain kecuali kita semua berkumpul mengikuti ajaran agama yang dibawa oleh anak-anak itu. Mendengar kalimat itu, malu karena tidak bawa apa-apa untuk mereka. Kami hanya bawa nama Allah, bawa nama Rasulullah dengan modal sabun dan sampo untuk mereka. Tapi luar biasa Allah menghadirkan hidayah untuk mereka di tempat. Lalu kami berdiri menguatkan hati untuk membimbing mereka. Air mata bercucuran, syahadat dalam keadaan tidak berusaha. Mereka menyebut Allah Maha Kaya tapi dalam keadaan telanjang. Dengan tenang kami menyambut hidayah dari Allah, lalu mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Selesai mengucapkan 2 kalimat syahadat, di hari berikutnya adalah program mengganti nama-nama mereka. Yang nama Yohanes kami ganti dengan nama Zainal Abidin. Yang nama Anderson kami ganti dengan nama Mahmudi. Yang nama Wilhelmus kami ganti nama dengan nama Tajudi. Dan itu nama-nama yang keren untuk mereka. Sangat lucu kalau dia syahadat namanya diberi nama Subagio, Sutrisno, Sudarman. Nama itu tidak cocok karena antara nama dan keadaan tubuh tidak ketemu. Masa rambut keriting dipanggil Sutrisno,
Setelah mengganti nama-nama mereka, program berikutnya adalah melaksanakan hitanan massal mulai dari umur 7 bulan sampai umur 63 tahun. Alhamdulillah 3.000 orang harus dihitan. Maka saya komunikasi dengan teman kawan yang kebetulan ditugaskan Pak Harto waktu itu adalah Kolonel Dr. Mulia Tarmizi. Kita dulu bicara HMI di IMM, bicara agama Islam di IMM, di HMI, di PII. Masa sekarang sudah di Angkatan Laut tidak bisa bicara Islam? Bantulah saya. Gerakan semua teman-teman dokter Angkatan Laut bantu saya di sana. Alhamdulillah. Mereka bersama kami melakukan hitanan massal di sana. Selesai hitanan massal, beliau diskusi dengan saya. Beliau mengatakan, Ustaz, bagaimana kalau kita kasih tahu Pak Harto? Saya bilang, saya pernah berkeliling Pak Harto tentang asas tunggal. Jadi kalau antum bisa bicara dan dia terima, saya mau agar beliau bantu dakwah kita. Subhanallah. Dulu belum ada internet, pakai fax, gambarnya tidak jelas, ketik surat, gambar di foto di fax. Pak Harto baca selesai mengatakan, silakan bawa mereka menghadap saya di Jakarta. Subhanallah. 75 orang semua kami, 75 orang pimpinan kampung kami bawa. Mereka sudah pakai celana panjang, sudah pakai kemeja, bahkan sudah pakai jas, tapi belum bisa pakai sepatu karena ukuran kakinya rata-rata nomor 47. Tidak ada jenis sepatu di sana, terpaksa kami menggunakan sendal jepit. Terbang menuju Makassar, di dalam pesawat banyak orang tanya ini kenapa, saya bilang dia ini dakwah. Makassar terbang Jakarta, kami dibawa ke Wisma Haji di Jalan Jaksa Menteng Jakarta Pusat, menginap di sana. Makan malam, habis itu istirahat, pagi-pagi bangun, mandi, sholat subuh, sarapan dan menuju istana. Sampai ke istana, Pas Pampres mengatakan, Pak Harto minta supaya pertemuannya ditunda pagi menjadi sore hari. Tempatnya bukan di istana, Pak Harto minta supaya di rumahnya, di Jalan Cendana. Akhirnya kami keluar menuju Wisma Haji, sholat zuhur, makan siang, istirahat. Selesai istirahat, bangun mandi, sholat asar selesai, saya membawa tua-tua adat itu menghadap Presiden Soeharto. Subhanallah, seorang kepala negara yang sibuk tapi menyisihkan waktu dalam singkat untuk bertemu warga negara yang datang dari timur Indonesia, dari kampung halaman. Salaman tanpa jijik, bergembira satu persatu, lalu kami dipersilakan bawa masuk ke dalam. Dalam ruangan sudah ada minum, sudah ada kue, makan, minum, sambil menunggu Pak Harto dari menerima tamu kami yang terakhir dan dibawa ke dalam. Pak Harto sudah siapkan oleh-oleh untuk tua-tua adat, sarung, baju koko, sajadah, gamis, kopiah, sendal, plus uang saku satu orang 50 juta. Sebelum menyerahkan itu oleh-oleh dari beliau, Pak Harto minta supaya salah satu kepala sukunya bicara. Lalu saya tunjuk yang paling tua bicara, dan dia bicara, Bapak tidak pantas jadi presiden. Presiden macam apa hanya bangun Makassar? Karena mereka baru pertama kali lihat Makassar. Presiden macam apa hanya bangun Jakarta? Pemilu nanti saya akan bicara supaya jangan pilih Haji Muhammad Soeharto jadi presiden.
Kepala suku ini bicara pakai bahasa daerah, Pak Harto pun tidak tahu artinya. Saya perhatikan Pak Harto senyum sumringah dan mengatakan, tolong diterjemahkan. Tidak mungkin lah saya menerjemahkan seperti itu. Itu tidak akan mungkin. Tapi saya tafsir terhadap bahasa itu. Dan saya bilang kepada Presiden Soeharto, Bapak Presiden yang terhormat, hari ini kepala-kepala suku dan tua-tua adat sungguh bahagia karena berjumpa dengan Bapak Presiden Republik Indonesia. Dan kepala suku besar tadi mengatakan Haji Muhammad Soeharto layak jadi Bapak Pembangunan Nasional. Memang antara artinya dan tafsir berbeda, tapi kita juga pakai strategi supaya dapat simpati, begitu caranya. Alhamdulillah dengan tafsir yang sederhana itu, Pak Harto dengan senyum menelpon Menteri Agama, kepala-kepala suku tidak boleh pulang, tinggal selama 1 bulan di Wisma Haji Menteng Jaksa Jakarta Pusat mengurus surat-surat untuk berangkat haji pada tahun itu juga. Subhanallah. Akhirnya Pak Harto mengatakan yang kawal mereka Ustadz Fadlan, karena Ustadz yang tahu keadaan mereka. Alhamdulillah, perlengkapan sudah siap semua dan terbang. Begitu sampai ke Jeddah, seluruh penumpang sudah turun. Kami yang paling terakhir, karena ada instruksi kepala suku yang paling tua, jangan turun pakai sendal, jangan turun pakai sepatu, tapi turun dari pesawat dalam menggunakan kaki kosong. Begitu kami turun, petugas haji dari Mekah sudah siap, melihat mereka dalam keadaan kaki tidak beralas itu, dan di leher mereka gantung sepatu sandal, sujud di Jeddah. Ketika ditanya oleh Syekh itu, kepala suku, saya tanya, dan dia bilang, kalau orang datang ke kota suci Mekah pakai alas kaki, berarti antara kaki dengan alas tidak ketemu bumi resmi dari nenek moyang Hawa dan Adam. Maka kita menyentuh kaki kita yang di kampung tidak pernah pakai sendal itu, supaya kita merasakan bagaimana sulitnya nenek Adam dan Hawa menginjak negeri ini. Selama 45 hari tidak pernah pakai alas kaki. Setelah itu pulang, teman-teman dari urusan haji menyiapkan 1 orang korma 20 karton, air zam-zam 15 liter, dan saya mengantar pulang mereka ke kampung. Ada 1 kepala suku yang ketika saya antar ke kampung disambut oleh semua orang dan dibawa ke rumah adat. Dia berdiri ceramah di tengah-tengah mereka. Hari ini kalian sudah jemput saya. Saya tidak bawa apa-apa karena saya pergi melihat surga. Kalau ke surga, ya hanya pribadi saya saja, jadi tidak ada oleh-oleh. Tinggal 5 menit saya pulang. Saya hanya bawa 2 oleh-oleh. Yang pertama, saya bawa air dari surga. Air ini tadi ada dalam surga, tapi Allah keluarkan melalui kakinya Nabi Ismail alaihissalam. Maka siapa yang minum air ini, nanti pada saat dunia kiamat dia tidak pernah kehausan. Sedalam hati saya ini hadis dari mana? Tapi biarkan saya dalam hati. Lalu dilanjutkan, saya juga bawa buah-buahan. Buah-buahan ini tadi ada di surga, tapi dikeluarkan ke bumi. Saudara-saudara, anak-anaknya, tua-tua adat yang masih Kristen, Nabi Isa alaihissalam yang kalian sebut dia Yesus Kristus, waktu dia lahir,
makan buah ini karena mamanya goyang pohon kurma jatuh, lalu mama itu buah lalu masukkan ke dalam lidahnya. Kalian harus tahu bahwa Yesus Kristus itu agama Islam, maka dia makan buah ini. Begitu dia ceramah selesai, masyarakat berkumpul, kurang lebih 29 kepala keluarga menyatakan sikap masuk Islam untuk minum dan makan air itu, minum air dan makan korma itu. Alhamdulillah perjalanan dakwah, kalau ketemu saya harus waktunya 7 bulan, 7 hari, 7 jam. Tapi karena ini sudah ditegur oleh panitia, 5 menit berakhir dan saya harus berhenti disiplin karena harusnya sudah mulai jam 1 supaya puas cerita saya, tapi sama-sama salah. Tapi sudah saya bertemu Bapak Ibu, Tuan-tuan, kita bergerak menyelamatkan Indonesia dengan dakwah. Karena titipan para pejuang kita bangun Indonesia ini. Kalau masjid sudah makmur, lingkungan sudah makmur, maka kita tidak lagi menemukan hari ini aliran sesat. Di Indonesia sudah 465 aliran sesat. Dengan dakwah kita menyelamatkan warga RT, dengan dakwah kita akan membimbing mereka menuju jalan-jalan kebaikan seperti kita berada di Muhammadiyah ini. Energi itu yang harus kita bangkit, sehingga kita tidak saja mengibarkan bendera merah putih di perbatasan antara Indonesia dengan Port Moresby, Indonesia dengan Timur Leste, Indonesia dengan Bumi Darussalam, tapi yang berdiri di sana adalah merah putih dan bendera bertuliskan matahari, ada gambar Muhammadiyah. Kalau guru besar kita pejuang Muhammadiyah mendirikan Muhammadiyah menjadi ormas pertama di Republik ini, maka kita harus terdepan. Saya sebagai orang Irian yang menjemput Muhammadiyah dari Yogyakarta oleh kakek saya yang bernama Ibrahim Bau, dari Yogyakarta dibawa diletakkan di Jayapura, maka hari ini Muhammadiyah membangun Stikom di Jayapura, Universitas Muhammadiyah di Sorong, dan membuat uni muda, sehingga kita akan persilakan saudara-saudara kita yang belum mendapat hidayah, silakan sekolah di sana agar kalian tahu Universitas Muhammadiyah bagaimana karakternya, sehingga lambat laun mereka akan mendapatkan energi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Energi itu ada oleh karena dakwah dan jadikan kita keluarga besar Muhammadiyah menjadi pegawai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Muhammadiyah pengikut Muhammad, maka wajib di ujungnya PMS, pegawai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bergerak dengan jujur, bergerak dengan tulus, bergerak dengan semangat, kita akan menjemput hidayah untuk saudara kita. Demikian. Ini ada pertanyaan? Tidak. Oke. Saya tutup dengan pantun. Burung irian, burung cendrawasih. Astagfirullahaladzim. Menyesal. Burung irian, burung cendrawasih. Di Irian juga ada burung kaswari. Itu nama-nama burung yang sudah lama. Sebelum saya tutup, Bapak Ibu menerima kartu kapal kemanusiaan yang dimana kami sengaja membuat program pangan nasional agar kita hidupkan petani di Indonesia. Karena beras itu mahal, impor lagi, maka kami akan menyapa saudara kita di Palestina dengan ubi. Ubi itu artinya utamakan bangsa Indonesia. Ubi itu artinya petani di kampung-kampung harus dihidupkan. Dan saat ini kami sudah berada di pegunungan Puncak Jaya untuk menyuruh masyarakat menanam ubi di Tasik, di Kuningan, di Garut, di Subang,
untuk menyediakan 1.000 ton agar nanti pada pertengahan Februari dibawa dengan kapal menuju Yordan, dan di mana ubi ini dibuat menjadi makanan keripik ubi yang pedas, yang asin, yang kering, untuk dilabeli Indonesia, diberikan kepada anak-anak Palestina supaya di tengah-tengah dia menghadapi perang, tapi tangannya menggenggam makanan ringan untuk dirinya. Tidak perlu masak lagi, mereka bergembira karena ada keripik ubi yang disiapkan. Yang kedua, ubi ini divakum menjadi makanan siap saji setelah di oven dengan target usia 1 tahun 2 bulan, mereka bisa makan ini. Yang ketiga, ubi akan diubah menjadi tepung untuk dihadiahkan buat saudara-saudara kita di sana, sehingga mereka nyaman di bulan suci Ramadan. Sehingga kami mengajak tuan-tuan, puan-puan, keluarga besar Muhammadiyah yang ada di sini, jika punya uang 5.000 rupiah, titip melalui rekening ini. Kalau Bapak Ibu punya uang 1.000 atau $1 juga bisa titip di tempat ini, agar kita menghidupkan ada 3 orang, 1 petani Indonesia yang ada di kampung-kampung. Yang kedua, ubi ini juga kita berbagi kepada warga miskin di kota-kota. Dan yang ketiga, buat saudara kita yang ada di Palestina. Semoga itu menjadi kebaikan kita semua dengan konsep Muhammadiyah, fastabiqul khair, berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.